Hai semuanya, selamat datang kembali dan teman-teman kita akan kembali melakukan analisa market per tanggal 20 Mei 2026 teman-teman ya. Selama beberapa hari ini kita sudah membuat beberapa kali video analisa terhadap Bitcoin berturut-turut teman-teman untuk ngecek harga saat ini kan harga kritikal ya, dan kita lihat bagaimana market itu akan bergerak dan kira-kira buyer atau seller yang akan memenangkan battle di area kritikal ini teman-teman. Dan kebetulan ada satu teman yang menanyakan langsung dari komentar di TikTok ya. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa naik kembali ke harga 84 sampai 85 ribu dolar lagi baru kembali turun. Oke, kita tandain dulu untuk bagian ini ya teman-teman ya. Jadi 84 sampai 85 ya, saya akan tandain dulu areanya. 84 sampai 85 berarti kurang lebih ada di atas sini teman-teman ya. Di atas sini. Nah, di sekitaran ini ya, 85 sampai 84 ya. Oke, baik. Berarti ini ngejar higher high yang baru teman-teman ya. Baik, sebelum saya kasih tahu teman-teman kisi-kisinya, karena ini kan perlu analisa teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu dari analisa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa saya pengen kasih tahu kepada Anda, buat Anda yang tidak mau repot untuk analisa market dan mau terima beres untuk bisa ikutan trading, ini ada satu situs yang teman-teman harus lihat, yaitu ada di ini ya, strategialgo.com, dan di dalam sini ada dua produk yang teman-teman bisa pilih, yaitu auto trade untuk future market, di mana ini lebih high risk, dan satu lagi adalah auto trade untuk spot market yang ini jauh lebih low risk teman-teman ya. Dan dua-duanya sudah auto trade teman-teman, artinya sudah tradingnya berjalan secara otomatis. Jadi Anda bisa tidak pusing dengan analisa market dan perhatiin chartnya. Anda bisa serahkan kepada auto trade-nya teman-teman. Ya, oke, itu sekilas untuk strategi algonya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, silakan chatting ke ini ya. Ini ada nomor adminnya via WA langsung. Anda tinggal chat dengan adminnya dan bisa tanya banyak hal ke situ ya. Baik, saya lanjut, kita kembali ke chart ya teman-teman. Nah, baru kemarin ya kita bikin tentang analisa market terhadap Bitcoin, dan kemarin kan sempat ya market itu membuat pergerakan harga tren naik ya, tapi akhirnya closingnya merah ya. Kita bisa lihat di candle yang kemarin. By the way, saya akan hapus dulu semua yang sudah saya analisa dari kemarin-kemarin teman-teman. Jadi ini time frame kecilnya kita hapus lagi semuanya, biar tidak mengganggu analisa kita hari ini teman-teman ya, tapi ya pastinya nyambung lah dengan yang kemarin ya. Nah, oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi Bitcoin itu kemarin closing merah ya, ini candle merah, dia berhasil closing teman-teman. Tapi hari ini masih ada waktu 15 jam lagi sampai candle close, dan kita menantikan hari ini Bitcoin bakal close hijau atau tidak. Cuman kemungkinan besar sih ini akan close hijau teman-teman, karena kelihatannya cukup strong. Dan kemarin saya udah bilang ya, ini buyer ini akan berusaha bertahan di bawah sini teman-teman ya. Nih, buyer akan berusaha bertahan di bawah sini karena ini adalah sebelumnya area yang dimana buyer itu masuk, entry di situ. Jadi mereka masukin nilai yang besar di situ, dan ada leverage juga yang dimasukin kemarin teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan di CoinGlass-nya teman-teman, kemarin sudah saya kasih lihat sekilas ya. Di sini di liquidation map-nya, ini ada liquidation leverage itu mencapai kemarin sempat 80.000 something ya, sekarang turun ke 30 ribuan ya di sini ya. Dan ini tetap yang paling besar untuk saat ini teman-teman ya. Lihat, ini paling panjang ke sebelah sini, yang lain nggak terlalu ya. Jadi ini masih tetap bertahan, dan ini juga agak lumayan ya di ini ya. Di sekitar ini ya, 76.000 something ya, 76.478. Itu juga ada liquidation leverage sebanyak 39,92 juta dolar. Jadi ini ya bertahan dia ya, dia strong, jadi bayarnya nge-push dari bawah supaya harga nggak jatuh ke bawah teman-teman ya. Dan itu kemarin juga udah saya sampaikan, ini area yang kritikal, dan possibility kalau saya bilang sih memang market itu akan didorong naik ya teman-teman ya. Oke, kita lihat kembali ke dalam chart ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kemarin harapan saya adalah dia closing hijau kemarin ya. Tapi kelihatannya tidak kuat dan market itu didorong ke bawah ya. Tapi ini teman-teman, kalau Anda perhatikan candle-nya kemarin ya, Anda perhatikan candle-nya, ini makin lama makin mengecil. Kemampuan sellernya itu perlahan
turun ya. Kita bisa lihat di sini ini candle panjang banget ya. Lalu kemudian dia mulai memendek ya, mulai turun lagi, mulai lebih pendek lagi, dan kemarin itu yang paling pendek. Dan ini membuat candlenya itu berbentuk seperti hammer ya. Memang ada wick di bagian atasnya, tapi ya akhirnya strong candle-nya itu jadi nggak banyak, jadi wick-nya panjang banget. Nah, tandanya apa sih teman-teman kalau kita misalkan melihat dari candlestick-nya? Tandanya adalah kemampuan si seller ini sudah mulai udah mulai dikalahkan sama kemampuan si buyer-nya. Buktinya hari ini candle merah untuk candle hijau hari ini cukup panjang banget ya. Harusnya kalau seller itu masih sangat powerful, masih sangat kuat, maka kita akan melihat candle merahnya itu panjang, teman-teman. Tapi ini candle merahnya sudah mulai mengerucut, mengecil, dan digantikan dengan candle hijau yang hari ini itu panjang luar biasa. Kita bisa cek juga dari volume, dan ini pasti akan ketahuan banget, teman-teman. Ya, saya akan buka volumenya, dan kita akan lihat di bawah sini, ya. Nah, ya, ini saya geser dulu. Oke, nah, kelihatan ya. Jadi di sini kemampuan, ternyata malah justru bayarnya masih belum strong-strong banget. Kalau kita lihat dari volume ini ya teman-teman ya, masih belum kuat-kuat banget ternyata ya. Tapi ya mampu untuk bisa mengalahkan posisi si seller untuk hari ini ya. Nah, artinya apa? Artinya kita mungkin akan melihat ini adalah rebound dari marketnya teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu biar nggak usah banyak itu ya, grafik di chart, karena nanti pusing kita melihatnya. Oke. Nah, terus yang kedua yang bagus adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, ini membentuk apa sih teman-teman? Ya, kalau Anda yang udah sering mempelajari tentang candlestick pattern, Anda tahu ini namanya engulfing bullish atau bullish engulfing, ya. Jadi ini sudah ada bullish engulfing yang terbentuk di sini, ya, tapi memang belum selesai candle hari ini teman-teman ya. Ini possible ya, saya ketik possible aja, bullish engulfing. Nah, jadi ini adalah possible bullish engulfing yang akan terjadi di ini. Dan bullish engulfing itu adalah jenis candlestick pattern yang memang menandakan market akan rebound atau akan naik, teman-teman. Ya, jadi di time frame hariannya ini sudah terjadi bullish engulfing, possible-nya bullish engulfing. Tapi tergantung nanti setelah 15 jam lagi dia closing-nya benar-benar di yang warna hijau atau malah justru kembali turun ke warna merah. Nah, tergantung itu ya. Jadi kita lihat aja teman-teman, besok pagi jam 7 ya, karena setiap jam 7 pagi dia akan reset di waktu Indonesia Barat ya. Itu akan reset jam 7 pagi, dan kita lihat jam 7 pagi, tepatnya jam 6.59 pagi lah, itu dia akan close di atas atau justru turun ke bawah, teman-teman. Ya, itu yang akan kita lihat besok pagi ya. Dan dari situ baru ketahuan benar-benar ini bullish engulfing atau bukan. Tapi untuk sementara kita cukup happy melihat candlenya, karena ini candlenya nih tajam ya, naik ke atas gitu ya. Jadi ini udah satu tanda yang cukup bagus. Ya, itu satu teman-teman ya. Terus kedua, yang saya bilang dari kemarin-kemarin, ini area bawah ini ada area order block bullish, ada support juga di situ teman-teman. Secara volume juga kuat banget di situ ya. Dan ya, kembali lagi seperti yang saya bilang, ini ada dorongan dari pihak buyer itu dorong ke atas teman-teman. Ngedorong ke atas, artinya dia nahan di situ supaya harga tidak jatuh. Kalau harga jatuh, mereka kena likuidasi. Jadi mereka bertahan di area yang satu itu. Ya, makanya di sini ada dorongan ke atas, dan seperti yang kemarin saya bilang, saya sih cukup yakin market rebound. Cuman keyakinan saya ini harus diperkuat setelah melihat beberapa candlestick yang akan terjadi dalam 1, 2, 3 hari. Ya kan? Dan hari ini mungkin ya, ini udah bisa menjadi konfirmasinya teman-teman ya. Dan terus konfirmasi berikutnya yang membuat saya juga yakin kalau market itu akan rebound adalah, kalau teman-teman perhatikan, ini yang saya bikin ini kan adalah pattern ya, bukan pattern, lupa saya, parallel channel ya, atau channel yang menunjukkan pergerakan tren. Dan tren ini tren naik teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini tren naik. Dan ini bagian atas ini adalah area resistennya, ini bawah sini, ini adalah area supportnya. Yang paling penting juga yang perlu kita perhatikan adalah di line tengahnya atau garis tengah ini teman-teman. Ya, kelihatan ya. Kalau kurang jelas mungkin nanti teman-teman bisa perbesar ya. Tapi teman-teman lihat ini ada garis putus-putus di sini, atau saya tebelin dikit lah ya. Saya tebelin dikit supaya Anda bisa melihat background belakangnya ya. Ini karena saya bikinnya terlalu gelap teman-teman ya. Oke, sebentar, terus ini juga saya tebelin ya. Nah, kelihatan ya harusnya ya. Nah, harusnya kelihatan lah ya. Jadi ini ada garis-garis putus-putus di bagian tengah, dan ini nggak berhasil di break teman-teman ya.
ini juga dia tidak berhasil break. Artinya apa? Artinya secara tren ini masih menunjukkan strong trend untuk bullish, teman-teman. Ya, jadi kembali ke tadi ada pertanyaan dari salah satu komentar di TikTok saya, ya. Apakah harga bakal naik ke atas ini? Possible banget, Pak. Ya, sangat possible untuk Bitcoin bisa naik ke sana, ya. Tapi early banget, ya, masih terlalu early banget kita mengatakan benar-benar 100% possible-nya, ya. Karena ini baru engulfing, ya. Baru mulai rebound dia, ya. Setelah dia udah turun-turun, dia mulai rebound di situ. Jadi baru bertahan di situ dia. Ya, memang masih early, tapi setidaknya tahapan awal atau langkah awal menuju ke tahap yang 84.000 sampai 85.000 itu sudah dilakukan di step pertama ini. Dan possible-nya begitu, ya. Karena memang ini belum close, teman-teman. Jadi kita benar-benar masih belum tahu, ya. Tapi kalau Anda tanya saya, Pak, mungkin nggak harga akan membuat higher high baru? Kalau saya melihat pergerakan seperti ini, saya bilang sangat besar kemungkinan akan terjadi, ya. Dan kalau kita mau ambil lebih oke lagi, teman-teman, ini kan support terbaru ketika di resisten di break, dan ini jadi support terbaru. Nah, saya bisa bikin satu line lagi untuk bisa menjadi penanda, teman-teman, supaya saya tahu kalau dia tidak break line itu, berarti itu konfirmasinya jauh lebih kuat lagi. Saya bisa bikin trend line di sini, teman-teman. Ya, kita ambil dari yang ini aja, ya. Dari sini kita tarik ke sini, teman-teman, ya, ke area titik terbawahnya, dan ini akan menjadi uptrend line. Nah, kita tambahin satu lagi di sini, ya. Ini benar nggak ya? Coba cek dulu, ya. Semoga pas, ya. Karena kalau nggak pas, harus saya geser, teman-teman. Ya, oh ya, kurang pas, ya. Ini saya turunin, pendekin dulu. Terus kemudian saya bikin agak pas dulu. Nah, oke, ya. Jadi yang akan jadi batasnya yang akan saya pegang adalah ini, uptrend ini. Ya, ada satu uptrend lagi yang akan jadi batas yang saya pegang di luar dari ini, ya, di luar dari garis putus-putus yang bagian tengah dari parallel channel-nya, di luar dari ini order block bullish-nya, teman-teman. Karena untuk bisa jatuh ke bawah, dia perlu yang pertama, ya, layer pertama yang harus ditembus itu adalah yang bagian uptrend trend line-nya, teman-teman, atau uptrend line-nya, ya, atau trend line yang naiknya. Dia harus berhasil tembus bagian itu. Kalau dia tidak berhasil atau tidak pernah tembus itu, maka justru kita akan melihat possible banget Bitcoin kembali naik di atas 80 ribuan, ya, atau mencapai all-time high, bukan all-time high, higher high-nya, ya, high-nya 82.700-an. Jadi dia akan tembus di atas 82.700-an jika tidak pernah melewati yang ini. Ya, jika tidak pernah melewati yang ini. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan, kira-kira Bitcoin itu akan ke sana apa tidak. Nah, kurang lengkap kalau saya tidak melihat dari time frame yang lebih kecil, teman-teman. Jadi saya akan turunkan ke 4 jam, dan kita akan lihat pergerakan 4 jam di sini. Nah, ya, kelihatannya pergerakan 4 jamnya, yap, ini area terbawahnya, dan sebenarnya kalau kita lihat dari 4 jam, teman-teman, ini belum menunjukkan bullish trend. Belum, ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini baru sekedar naik, tapi resisten di atasnya masih ada di sini, ya. Ini saya hapus dulu, ya, yang saya lingkari, ya. Nih, ini masih ada area resisten di bagian atas ini yang harus di break oleh marketnya, ya. Jadi ini resisten lainnya di time frame 4 jam, ya, teman-teman, ya. Ini resisten 4 jam, saya kasih tanda dulu, ya. Resisten 4 jam di sini. Jadi dia harus berhasil break itu dulu, baru bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, kalau sekarang dia masih belum, jadi masih bermain di area sini. Jadi kemungkinan kita akan melihat permainan tuh di sini nih. Nah, sampai sini, ya. Jadi ini batas ininya, ya, batas persilangannya ya akan terjadi, teman-teman, ya. Baik, jadi ini area bermainnya, ya. Ini yang segitiga ini, teman-teman, ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada warna merah garis di atas ini yang tulisannya resisten 4 jam. Lalu kemudian trend line yang barusan saya bikin, teman-teman, ya. Ini nariknya dari sini. Nah, jadi titik temunya ada di sini, sehingga ini ada segitiga berbentuk naik ke atas seperti itu. Tinggal kita lihat berhasil break atas atau berhasil break bawah. Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, saya turunkan ke 1 jam karena kita pengen lihat lebih detail lagi, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang 1 jam, ya ini sama sih ke 4 jam, ya. Tapi good news-nya adalah ini dia sudah berhasil break trend line-nya. Jadi kalau saya ambil trend line di time frame 1 jam, kita bisa lihat ini sudah berhasil di break di area sini. Jadi ini downtrend line untuk time frame 1 jamnya
ini berhasil di break teman-teman ya. Oke, downtrend line 1 jamnya itu berhasil di break ya, berhasil ditembusin teman-teman, dan tembusnya cukup lumayan lagi, dan ini membuat di 1 jam itu terjadi yang namanya fair value gap ya. Jadi ada gap besar terjadi dalam 1 jam di Bitcoin-nya ya. Bullish fair value gap teman-teman ya. Nah, ada bullish fair value gap di time frame 1 jam untuk Bitcoin teman-teman. Ya, good news? Yes, it's good news teman-teman ya. Turunkan ke 30 menit, mari kita lihat lebih detail lagi. Ya, seperti saya bilang ini ada bullish-nya, fair value gap time frame 1 jam ya, 1 jam. Dan sekarang kita ada di time frame 30 menit ya, dan kita lihat teman-teman sekali lagi ya. Di 30 menit ini market sudah membuat tren naik ya, kita bisa lihat dari sini ya. Ini area bawahnya, naik ke atas sini, turun lagi ke sini ya, lalu sekarang lagi naik ya. Mungkin turun nggak? Mungkin ya, dia akan turun ke sini dan akan tembus lagi jika tren naik itu kontinuitas teman-teman. Dan ya, di time frame 30 menit saya lagi-lagi bisa bikin trend line untuk time frame 30 menit di sini. Ya. Ini trend line-nya uptrend line time frame 30 menit ya. Oke, jadi makin banyak sekali filter yang saya bikin, dan itu membuat saya itu jadi tahu selama batas itu tidak pernah dia tembus, maka selama itu saya bisa tahu Bitcoin akan terus naik teman-teman ya. Jadi kalau dia masuk atau tembus layer pertama, saya masih akan lihat layer kedua dia tembus apa tidak. Kalau 2 layer sudah berhasil tembus, ya saya udah mulai jaga-jaga ini possible turun ya, andaikan dia tembus itu. Tapi kalau dia nggak tembus, berarti kita akan melihat market akan terus menerus naik teman-teman ya. Nah, buat saya sendiri, kalau harga sekarang ini sudah harga yang cukup menarik untuk bisa kita buy teman-teman ya, cukup menarik, atau kita tambah untuk beli Bitcoin-nya. Ya, saya nggak tahu kalau koin yang lain karena harus dianalisa lagi, tapi biasanya kalau Bitcoin naik, biasanya condong koin yang lain juga ikut naik. Kita ada trading di koin PP, dan kalau nggak salah koin PP juga ada pergerakan, tapi belum terlalu gimana-gimana teman-teman ya. Kita lihat di koin PP, nah ini belum ada terlalu gimana-gimana kalau koin PP ini. Ya, dia masih bermain di range-nya dia aja, dan range-nya itu ada di area sini ya. Ini range bawahnya sampai ke atas sini, tapi ya good news-nya dia juga sudah ada trend line yang bisa kita tarik dari sini sampai sini ya. Nah, seperti ini ya. Tapi belum strong-strong amat teman-teman di sini. Ya, belum strong-strong amat, jadi ya masih waiting kita. Ya, kita melihat Bitcoin justru yang akan lebih condong punya possibility untuk bisa naik lebih tinggi sekarang ini ya. Tapi again teman-teman, kita harus melihat lagi dalam 1-2 hari ke depan untuk lihat pergerakan terbaru dari Bitcoin-nya yang akan closing hariannya itu bakal di mana nanti. Nanti setelah itu kita lakukan analisa lagi. Jadi memang kalau teman-teman ingin membeli aset kripto, ya Bitcoin dan koin-koin lainnya, analisa yang terus-menerus kontinu dilakukan itu sangat wajib sekali. Karena market tuh bisa selalu berubah teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya, jadi market akan selalu berubah, dan karena itu perlu kita pantau terus-menerus. Ya makanya dalam trading ya, orang bilang tuh jaga lilin ya kayak gini ya. Kita melihat, memantau, melihat lagi, memantau lagi, baru kemudian ketika harga masuk ke area settingannya kita, baru kita entry. Di situ teman-teman ya. Baik, saya rasa untuk hari ini cukup teman-teman. Nanti kita akan buat lagi analisa market hariannya di beberapa hari yang akan datang, dan kita akan terus pantau pergerakan Bitcoin, kira-kira dia bakal kemana. Ya, hopefully dia bisa naik seperti yang kita harapkan, dan kalaupun dia turun ya kita juga sudah tahu teman-teman ya. Dan by the way, semua untuk analisa ini teman-teman, ini kita sudah bikin dalam bentuk playlist yang sekarang sudah ada di YouTube channel kita dan juga ada di TikTok channel kita teman-teman. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen ikutin hariannya, ya silahkan pantau playlistnya kita, karena kita akan selalu update. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nanti Anda dapat notif ketika kita ada update video terbaru buat Anda semuanya. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya kita. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.